Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mardat. Saya guru SMP Negeri 3 Wesi, Kecamatan Wesi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di kelas 9 dengan materi pokok, yaitu pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya. Sudah siap belajar ini hari? Siap. Gimana dengan ruangannya? Sudah bersih semua? Bersih. Baik. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berdoa pada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Pimpin doa ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah kita telah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar, tidak mendapatkan hambatan. Anak-anak sekalian, selanjutnya aku akan mencek kehadiran siswa semua. Dengan namanya Muhammad Akbar, Muhammad Talkais, Muhammad Rusli, Nadine Sandrawinata, Vijay, Firdaus, Fisra, Rahim, Hadir Pak. Sahra. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Pak. Baik, siswa sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian semua, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Coba siapa masih ingat? Materi minggu lalu yaitu makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Ya, coba siapa bisa menyebutkan makna alinea pertama kedua? Nah, silakan. Alinea kedua. Siapa cinta? Silakan. Makna alinea pertama, pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa di dunia. Makna alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, ya. Iya, baik. Ya, itulah pelajaran kita minggu lalu. Baik anak-anak, pada kesempatan ini untuk lebih menghangatkan suasana kita dalam proses pembelajaran kali ini, Pak Guru silakan untuk menyanyikan satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Saya hitung 1 sampai 3, silakan berdiri kemudian menyanyikan lagu wajib. 1, 2, 3. Baik. Pancasila dasar negara, rakyat
materi kita. Pak Guru akan menampilkan tujuan pembelajaran atau membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba perhatikan yang pertama, di mana tujuan pembelajaran kita ini, yaitu membiasakan perilaku siswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kedua, bertindak sesuai dengan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, coba kita lanjutkan melompat dulu dengan pelajaran kita. Baca. Merencanakan dan mempresentasikan tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Pak, coba yang terakhir, untuk pelajaran kita terakhir, mengimplementasikan apa itu? Mengimplementasikan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dalam lingkungan masyarakat. Nah jadi ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, itu. Baik, anak-anak. Selanjutnya, Pak Guru akan menampilkan gambar dan video, kemudian diamati. Sudah lihat kan? Jelas gambarnya? Jelas. Coba kalian perhatikan tentang gambar apa itu. Ya, coba perhatikan semua. Coba perhatikan semua. Gambar apa ini? Tentang menggambarkan tentang apa ini? Beribadah. Apa lagi? berdoa. Iya, lagi berdoa. Terus Tentang toleransi beragama. ya, jadi ini menggambarkan tentang toleransi beragama. Ya, karena negara kita ini banyak yang pemeluk agama. Ada beberapa agama, ada agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini di dalam keberagaman kita tentang agama, maka selalu ada toleransi untuk beragama. Kemudian selanjutnya kita akan menyaksikan video. Setelah Anda perhatikan videonya, amati dengan baik. Nah, sebentar ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab. Perhatikan ya. Ya, diperhatikan gambarnya.
Iya. Itulah salah satu video yang telah kita nonton yang menceritakan tentang bagaimana kita harus mengetahui tentang pokok-pokok pikiran dan pembukaan dan dasar negara Republik Indonesia. Ya, dan salah satunya yang telah kita tampilkan tadi yaitu dia masuk dalam pokok pikiran yang berceritakan tentang apa. Kalian sudah lihat dan sudah sedikit saya sampaikan tentang materinya. Ya. Tadi baru saja kita menyaksikan video, gambar dan video yang telah kita sama-sama nonton, di mana dalam pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada berapa pokok pikiran? Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan, ya. Kemudian pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Di mana masing-masing di sini dalam gambar adalah memberikan contoh tentang seperti apa itu pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Selanjutnya, setelah kita saksikan video tadi, maka Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk sama-sama mengamati gambar-gambar yang ada di dalam lembar kerja peserta didik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Pak Guru siapkan dalam LKPD. Ya, ya. Silakan, kita akan membagi kelompok, di mana kelompoknya tetap seperti minggu lalu yang sudah terbentuk, tinggal bergabung dengan masing-masing kelompoknya. Setelah itu Pak Guru akan membagikan lembar kerjanya. Ya, silakan. Membagikan lembar kerja peserta didik. Sini videonya. Ya, sekarang aku akan bagikan ke KPD ini. Kelompok berapa ya? 3. Oke. Ini kelompok mana? Mana sudah semua? Sekarang silakan diperhatikan LKPD yang baru saja kami bagikan. Di situ sudah jelas pertanyaannya. Silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Ya. Mungkin dari 3 kelompok ini ada yang mau ditanyakan tentang lembar kerja tadi yang Pak Guru telah bagikan, atau ada yang kurang jelas atau bagaimana? Coba perhatikan. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Oke, silakan dikerja. Kemudian saya sampaikan kepada siswa sekalian, Pak Guru tadi telah membagikan buku referensi, buku paket sebagai bahan acuan Anda untuk menambah wawasan kalian di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru tadi telah bagikan. Ya, di situ ada buku yang saya bagikan, silakan dibaca.
Ya, silakan dikerja. Silakan dikerja lagi ya. Ini 11 ya. Itu buku yang Pak Guru tadi telah bagikan, silakan dibaca sebagai bahan persiapan untuk menjawab materi yang baru Pak Guru bagikan. Silakan dicoba. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan supaya tidak perlu ya. Silakan. Apa yang ditanya? Ya, ini ya, soalnya video yang baru akan kali ya. Ya, tinggal 5 menit lagi. Ya. Setelah itu kita akan bersama-sama mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya baik, sudah semua? Kalau sudah selesai, sekarang Pak Guru akan silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Untuk lebih tertibnya dalam presentasi kelompok kita, saya urut mulai dari kelompok 1. Oleh karena itu, untuk kelompok kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 1. Kemudian kelompok lain silakan menyimak, mendengarkan teman
kelompok kalian yang di kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 1. Berdiri. Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiasa. Saya akan membacakan hasil diskusi pendapat kami kelompok 1, yaitu berdasarkan video dan gambar telah kami nonton, maka pendapat kami yaitu berkaitan erat dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Tepuk tangan untuk kelompok. Langsung di pada kelompok 1 silakan di siapa yang bisa menjawab? Siapa namanya? Iya, Harap silakan. proses penerapan pokok pikiran Pancasila adalah dengan selalu bersifat adil terhadap sesama, menghargai orang lain, menjaga hak dan kewajiban terhadap orang lain. Ketika semua itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka keadilan sosial akan tercipta dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, itu. Itulah pertanyaan tadi, jawaban dari kelompok 1 tentang untuk kelompok. Itulah pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya saya mempersilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang siap untuk membacakan hasil diskusinya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya akan membacakan tentang kebijakan diskusi dari kelompok 2, yaitu setelah kami menonton video dan gambar yang kami amati, yaitu dalam video dan menolong sahabat akan menjadi hal yang sangat berarti untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kaitannya dengan pokok pikiran Undang-Undang Dasar, yaitu sebagaimana yang terjamin dalam pokok pikiran kedua, menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Artinya, itulah diskusi kami. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dari kelompok lain 3 dan 1, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok ini tentang apa yang telah mereka paparkan hasil diskusi mereka. Siapa yang bertanya? Ada pertanyaan? Kelompok 3? Ya, tadi pemaparan dari kelompok 2. Sekarang saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 3 silakan tanya ke kelompok 2. Silakan. Pertanyaan kelompok 3. Bagaimana menjaga keharmonisan antara pemeluk agama yang lain? Iya, bagaimana menjaga keharmonisan antara agama yang lain? Itu pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dengan menghargai, dengan menghormati. Apabila agama lain sedang beribadah, bila memaksakan tindakan kepada orang lain untuk memeluk agama, maka dilakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan setelah generasi berdasarkan Indonesia. Iya, itu. Bagaimana cara menghormatinya? Maka kita harus menghargai sesama untuk agama yang lain. Kalau misalnya agama lain sementara menjalankan ibadahnya, maka kita jangan untuk mengganggu. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, seperti itu. Itu untuk pertanyaan dari kelompok 3. Baik, selanjutnya kita melangkah ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan hasil diskusi mereka, saya berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya jika ada pertanyaan di kelompok ini. Dari kelompok satu, silakan. Pertanyaan kelompok satu. Ya, bagaimana bentuknya susun pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia? Ya, pertanyaan kelompok satu untuk kelompok tiga yang mempertanyakan bagaimana pentingnya pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa Indonesia. Jawaban kami kelompok 3 yaitu adalah pentingnya pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia adalah karena pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hal yang paling mendasar yang menjadi acuan bagi cita-cita nasional dan cita hukum bangsa Indonesia. Dia tepuk tangan untuk itulah jawaban dari kelompok tiga yang telah dijelaskan. Maka dari presentasi kelompok tiga tadi, maka untuk pemaparan hasil diskusi telah selesai, dijelaskan semua. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam materi kita tadi tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kalian telah amati gambarnya, nonton videonya. Setelah Anda nonton, kemudian Anda kerjakan KPD-nya, dan alhamdulillah tadi setelah Anda kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD dengan didiskusikan kemudian dipaparkan, semua jawabannya alhamdulillah baik semua, menandakan bahwa kalian telah bisa memahami dan menggunakan ada beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mulai dari pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, ketuhanan, dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan, ya. Baik, sekarang karena pemaparan diskusi kita telah selesai, Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyimpulkan hasil kegiatan belajar kita pada hari ini, termasuk hasil diskusi kita pada pembelajaran hari ini. Ya, saya persilakan untuk kelompok 1 menyimpulkan tentang materi kita, yaitu makna pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan memberikan kesimpulan, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan suatu pelaksanaan dan cita-cita dan sebagai landasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertulis. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan simpulkan dari apa yang telah kita diskusikan pada hari ini. Siapa yang mau simpulkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Sumiati, kesimpulan kelompok 2. Jadi kesimpulan dari kelompok kami tentang pokok-pokok pikiran Undang-Undang Negara 1945, yaitu pokok pikiran kesatuan negara
dalam ketuhanan yang tidak ega berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan benar. Oke. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 3 kesimpulan dari kegiatan pelajaran kali ini. Kami dari kelompok 3 ingin menyimpulkan setelah kami mempelajari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Selain itu, pokok pikiran Undang-Undang Dasar juga menjelaskan tentang wajibnya warga negara untuk memiliki kepatuhan pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, baik silakan. Jadi itulah kesimpulan dari kelompok 3 tentang pokok-pokok pikiran tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seperti yang ditampilkan di depan ini. Ya, jadi secara umum, ya, Pak Guru akan menyampaikan dari kesimpulan akhir kita bahwa dalam pembukaan pokok-pokok pikiran pembukaan Dasar Negara Republik Indonesia itu ada 4 pokok pikiran yang harus kita ketahui dan kita bisa aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita, baik itu di keluarga, di sekolah, masyarakat maupun negara. 1 pokok pikiran yang pertama tadi apa? Pokok pikiran persatuan. Ya kan? Ya, pokok pikiran persatuan. Di situ ditanamkan kita sebagai warga negara, masyarakat maupun kita di lingkungan sekolah ini, kita harus menanamkan yang namanya persatuan, saling bekerja sama, gotong royong, itu namanya pikiran persatuan. Kemudian kedua, pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial. Nah, seperti tadi yang ditampilkan dalam video, itu pokok pikiran masuk dalam pokok pikiran keadilan sosial, di mana kita itu harus saling bantu, saling membutuhkan, ya kan? Nah, seperti tadi ada yang mengerjakan tugasnya, kemudian tiba datang temannya untuk membantu, itu salah satu cermin itu masuk dalam pokok pikiran kedua sosial. Kemudian yang ketiga, kedaulatan rakyat. Nah, itu dicerminkan dalam hal bermusyawarah. Setiap kita mengambil keputusan, baik itu di masyarakat, di dalam negara, harus selalu ada namanya musyawarah. Nah, kemudian yang terakhir, pokok pikiran yang terakhir dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah pokok pikiran ketuhanan. Nah, di situ berikan penjelasan kepada kita semua bahwa kita harus selalu mentaati ajaran agama kita. Kita harus beribadah Islam, harus beribadah sesuai dengan agama. Kristen juga begitu, Hindu juga begitu, dan semua itu agama yang ada di negara kita, yang diakui negara kita, harus saling hormat menghormati, harus ada namanya sikap saling toleransi. Nah, itulah kesimpulan akhir dari proses pembelajaran kita hari ini tentang makna pokok-pokok pikiran tentang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu kesimpulannya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, ada evaluasi yang ini saya sampaikan kepada anda semua, tanyakan kepada anda semua untuk mengukur sejauh mana apakah kita sudah paham tentang materi yang baru saja kita sampaikan. Ya, tidak usah tertulis, saya akan cukup mengevaluasi dengan memberikan sebuah beberapa pertanyaan. Ya, yang kemudian anda jawab. Nah, pertanyaannya ini ada tentang kerjaan evaluasi yang saya telah buat. Yang pertama saya bacakan, bagaimana makna yang terkandung dalam alinea perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayo, siapa yang bisa jawab? Indah. Ya. Yaitu bahwa undang-undang harus mengandung isi yang menghasilkan pemerintah dan penyelenggara negara. Ya, baik sekali. Tepuk tangan. Kemudian saya berikan lagi satu pertanyaan pada kalian semua. Bagaimana hubungan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Pancasila? Ayo, siapa yang bisa? Siapa namanya? Cinta dari kelompok satu tadi. Oke, sekarang. Yaitu merupakan penjemahan dari sila-sila Pancasila. Hubungannya dapat digambarkan bahwa Pancasila adalah lautnya, sedangkan pikiran Undang-Undang Dasar adalah katanya. Iya, itu. Bagus sekali jawabannya ya. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, Pak Guru ingin menyampaikan materi kita yang akan kita laksanakan lagi minggu depan atau yang akan datang. Yang materi kita minggu depan adalah kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, itu yang akan kita pelajari minggu depan dengan model pembelajaran program basic learning, sama dengan yang sekarang kita baru lakukan proses pembelajarannya. Baik anak-anak, setelah berakhir kegiatan pembelajaran kita seperti biasa, sebelum kita tutup, kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kesehatan, dan selanjutnya minggu depan lagi kita akan ketemu dengan materi yang berbeda seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan putra kelasnya untuk membaca doa, memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita pulang. Doa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah ya. Telah kita, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah.